Kamera roll. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di segmen kita yang selanjutnya, di segmen tentang buku bersama saya Ahmad Gunawan Wibisono. Dan di sini saya nggak sendirian karena ditemani oleh teman atau sobat kreatif kita yang luar biasa. Mas Asif Hadir. Oke. Ada Mas Alba. Hadir. Dan ada Mas Ali Yahya. Siap di sini. Oke teman-teman. Di segmen kali ini kita melanjutkan opening yang kemarin ya. Artinya sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang saya kira penting meskipun ini bersifat basic. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana sih menumbuhkan minat baca. Karena mengingat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menghampiri saya. Banyak sekian teman-teman yang bertanya, bagaimana sih menumbuhkan minat baca? Bagaimana sih bisa tahan untuk baca sekian halaman? Bagaimana sih memilih buku yang baik? Dan lain sebagainya. Tapi karena di sini saya butuh pemantik, saya harus minta bantuan kepada tim kreatif kita untuk dipantik dengan pertanyaan. Siapa dulu nih? Saya. Oke, kita tampung pertanyaan Mas Asif dulu. Bagaimana sih Mas cara kita menumbuhkan minat baca pada diri kita seperti itu? Oke, pertanyaan sangat menarik saya kira dan itu sangat penting ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan minat baca? Mengingat khususnya bagi Gen Z sekarang sangat-sangat susah untuk membaca buku. Padahal akses terhadap keterbacaan buku itu sangat-sangat melimpah. Tapi pada faktanya hingga saat ini sangat susah untuk mulai baca buku. Untuk menjawab pertanyaan demikian, maka saya harus masuk ke alasan yang pertama. Yang pertama, seberapa butuh kita dengan buku tersebut. Karena saya menganggap begini, buku itu ibaratnya seperti kita mengkonsumsi makanan. Saat perut kita terasa lapar, maka kemudian dia akan berbunyi. Itu ada indikasi bahwa perut kita harus dijama oleh nasi, oleh makanan. Sehingga kalau kita kenyang, kita tidak merasa kelaparan lagi. Begitupun dengan otak. Jika otak kita kosong, maka kita butuh asupan yang namanya informasi, yang namanya pengetahuan, yang namanya wawasan atau khazanah-khazanah pengetahuan yang lainnya. Artinya, objek yang bisa kita tangkap adalah kita harus mengambil buku, kemudian kita membacanya. Itu salah satu untuk memenuhi gizi otak. Namun di sini teman-teman yang menjadi perbedaan. Bedanya kalau perut kita lapar, perut bisa bunyi tuh. Bisa kerucuk, bisa kruk gitu ya. Ada indikasi bahwa dia lapar. Tetapi berbeda dengan otak. Otak ketika lapar, artinya ketika dia kosong, dia nggak bakalan bunyi tuh. Otak yang dibiarkan terus kosong, tidak akan sadar bahwa dirinya itu kosong. Bahwa dirinya butuh asupan gizi. Maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah kita harus sadar akan kebutuhan untuk membaca buku. Nah, kesadaran itu muncul dari mana? Yang pertama, kesadaran itu bisa muncul ketika kita melihat orang dengan wawasan yang lebih dari kita. Misalnya kita datang ke kelas, kemudian kita melihat, teman saya kok wawasannya luas ya. Cakrawala pengetahuannya kok nggak sama dengan saya. Sudut pandangnya kok ada yang berbeda dengan pendapat umum. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa otak kita kosong dan perlu diisi dengan sebuah buku. Maka untuk menjawab pertanyaan Mas Asif tadi, poin yang perlu ditekankan adalah kita harus merasa butuh dengan buku. Oke, mungkin saya butuh pertanyaan lanjutan ya. Kita menuju ke sobat kreatif kita. Faktor pendukung untuk meningkatkan minat baca kita tuh apa saja yang bisa kita manfaatkan gitu loh Mas? Oke, kalau kita bicara tentang apa sih faktor pendukung sehingga seseorang itu mau membaca, faktor yang paling dekat adalah
kita harus menyadari bahwa kita adalah orang akademik ya. Saya yakin teman-teman yang menonton segmen ini adalah orang yang mungkin sedang nyantri, mungkin sedang sekolah, atau seorang mahasiswa, atau orang-orang yang mungkin dia punya pengalaman yang dekat dengan buku. Nah, itu bisa menjadi faktor pendukung. Karena apa? Karena di ruang lingkup akademik sendiri kita butuh asupan yang namanya ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengetahui seberapa jauh kualitas akademik yang kita miliki, maka itu bisa dibuktikan lewat seberapa jauh, seberapa banyak buku yang kita konsumsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya kira begini, jika seseorang yang berkecimpung di ruang akademik, kemudian dia jarang baca buku, tidak pernah dekat dengan buku, bahkan mungkin ketika melihat buku tebal semacam ini, dia akan mual mungkin ya. Itu ada indikasi yang bertolak belakang. Bagaimana bisa seseorang yang kuliah, nyantri, atau sekolah, kemudian anti dengan buku. Padahal itu adalah sumber utama untuk mengisi asupan otak mereka. Nah, saya kira untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ali tadi, bagaimana atau apa sih faktor yang paling mendukung untuk kita bisa membaca buku? Maka carilah alasan yang paling dekat dengan kita. Apakah kita hari ini sedang menempuh perkuliahan, sedang menggeluti disiplin ilmu tertentu, atau kita mungkin ya sedang mencari hiburan yang konotasinya itu adalah berimplikasi pada ilmu pengetahuan. Maka jawabannya adalah buku. Oke, kita geser ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang untuk rintangan apa saja yang harus dilalui untuk pembaca pemula? Baik, begini teman-teman. Sebenarnya membaca itu tidak seseram yang kita kira. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bagi saya, membaca itu merupakan proses di mana otak kita menjelajah alam imajinasi. Dan alam imajinasi itu bisa terkonsep dengan baik ketika kita membaca narasi-narasi yang berasal dari sebuah buku. Artinya, rintangan yang kita sebutkan ketika kita mau membaca buku, paling tidak kita akan berhadapan dengan ya mungkin emosi-emosi yang sangat umum sekali. Misalnya kemalasan, rasa bosan, ingin cepat menyelesaikan, atau mungkin faktor ekonomi karena buku ya dirasa sangat mahal dan lain sebagainya. Tapi buku itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Pertama, ketika kita mampu untuk membaca kemudian menyelesaikan sampai akhir, dan di situ kita akan memiliki rasa yang sangat bangga terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menuntaskan sebuah buku. Kemudian selanjutnya, buku tidak akan menjadi menyeramkan ya, rintangan yang menyeramkan ketika kita tahu bahwa dengan buku itu imajinasi kita bisa berkembang, pola pikir kita lebih terstruktur, kemudian alur logika kita lebih tertata ketimbang sebelumnya ketika belum membaca buku. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Ini merupakan sebuah antitesa ketika kita menonton video-video di TikTok misalnya, atau di Reels Instagram, atau di video ya short YouTube misalnya ya. Banyak orang beranggapan bahwa ngapain baca buku? Padahal kita menonton video-video pendek udah bisa dapat ilmu pengetahuan tuh. Tapi di sini saya akan menjawab bahwa sama sekali berbeda. Karena di dalam membaca buku, teman-teman akan melalui yang namanya proses berpikir. Dan ingat teman-teman, dalam narasi sebuah buku itu ditata dengan alur yang sedemikian sistematis. Artinya, di situ ada stimulus yang luar biasa implikasinya kepada otak. Misalnya dari pembukaan kayak gini, kemudian isinya kayak gini, pembahasannya kayak gini, cabang-cabangnya apa saja, hingga nanti kita bertemu di penutup. Itu akan berbeda ketika kita menonton video Reels atau TikTok misalnya ya. Di sana kita tidak memiliki alur berpikir secara sistematis. Kenapa? Karena video-video tersebut sudah tersedia secara matang dan langsung ke intinya. Artinya kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengkonstruksi atau membentuk
pengetahuan tersebut secara utuh. Walhasil apa? Kalau kita keseringan nonton video-video kayak gitu, kita akan terdampak dengan yang namanya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu di saat kita mengetahui sesuatu yang hanya sedikit saja, tetapi kita merasa paling tahu. Sekali lagi, membaca buku tidak akan menyeramkan ketika langkah-langkah itu bisa ditempuh. Dan saya rasa tantangan yang paling dekat adalah bagaimana cara kita untuk menghindarkan HP. Meskipun faktanya kita bisa membaca buku mungkin melalui e-book atau melalui e-Pusnas atau mungkin produk-produk aplikasi seperti Wattpad, Webtoon, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk segmen kita kali ini. Kita akan jumpa di segmen berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian bagikan konten ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Karena bagi kita menebarkan spirit literasi itu hal yang sangat mulia. Ada perkataan dari Charles Bukowski yang mengatakan bahwa ada kejahatan yang paling serius daripada membakar buku, yakni tidak membacanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.